Halo teman-teman semuanya, saya saat ini bikin video, judulnya adalah mencari jodoh yang cocok, ya, mencari jodoh yang cocok. Tapi ini bukan hanya untuk anak remaja ya, saya bikin video ini untuk remaja, pemuda maupun para orang tua ya, supaya orang tua bisa mengarahkan anaknya atau anaknya disuruh aja nonton video saya ya. Nah, mencari jodoh yang cocok ini bagian yang pertama. Saya tidak langsung semua bagian. Ini ada bagian pertama, nanti bagian keduanya akan lebih detail bagaimana supaya kita bisa tahu ini nih orang ini cocok nggak jadi jodohku ya. Nah, kalau sekarang ini masih pendahuluannya dahulu ya. Nah, saudara sekalian, pernah ada seseorang sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, dia itu meminta pertimbangan dari saya ya. Dia berkata begini, Ibu Maya, saya ini sudah tunangan katanya gitu. Terus dia yang dia keluhkan apa? Yang dia keluhkan itu adalah mertuanya dia itu yang suka berhutang ya. Mertuanya dia tuh nggak bisa ngelola keuangan dengan baik dan suka berhutang. Nah, bagaimana? Apakah terus atau enggak ya? Nah, saudara sekalian, kalau Anda itu, semua orang tuh kalau nikah itu tujuannya apa? Orang nikah tuh kalau ditanya kenapa kamu nikah, mereka pasti bilang tujuannya tuh kepengen bahagia, bener nggak? Pengen bahagia. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan, berapa banyak pernikahan itu yang tidak bahagia, bahkan berakhir dengan perceraian, ataupun tidak berakhir dengan perceraian tetapi tidak bahagia, ribut terus ya. Selalu ada konflik ya, walaupun tidak bercerai tapi pernikahannya itu tidak bahagia. Lah, buat apa kita menikah kok tidak bahagia? Bener nggak? Lebih baik lajang aja gitu. Nah, kalau Anda ingin menikah dan pernikahan Anda itu bahagia, itu Anda harus ada dua tahap. Satu, tahap pertama, Anda tuh harus cari jodoh yang tepat, yang benar. Itu langkah awal. Nah, kemudian langkah kedua itu adalah ada hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak supaya pernikahan itu bahagia. Nah, itu saya akan bahas di bagian kedua ya, mencari jodoh yang cocok, bagian kedua ya. Kok yang bagian pertama ini adalah bagaimana mencari calon jodoh yang cocok. Karena kok milihnya aja udah salah, nanti ke belakangnya terus itu susah ya gitu. Banyak orang yang di depannya itu baik-baik aja, tetapi di tengah perjalanan itu akhirnya menjadi nggak bener, itu ada. Apalagi kok yang di awalnya itu sudah nggak bener, itu untuk ke belakangnya itu sulit. Bukan berarti tidak bisa dipulihkan, boleh, tapi sulit ya. Nah, saudara sekalian, kalau ada ini nasihat saya ya bagi yang belum menikah ya, maupun remaja maupun pemuda ya, yang belum menikah ya, saya mau beritahu Anda, saya kasih nasihat Anda. Yang pertama itu adalah kalau Anda tuh pengen punya jodoh, nomor satu, Anda itu harus punya komunitas di mana Anda bisa bertemu dengan lawan jenis ya. Kalau Anda itu cuma tinggalnya diem aja di rumah, nggak mau kenal sana, nggak mau kenal sini, gimana mau buru-buru dapat pasangan hidup, dapat pacar aja nggak dapat ya. Yang pertama itu Anda itu harus bergaul, dan bergaulnya itu cari tempat pergaulan itu yang baik, jangan tempat pergaulan yang tidak baik. Kalau Anda itu mencari pergaulan di tempat yang tidak baik, nanti dapatnya itu orang yang tidak baik ya. Salah satu orang pernah mengatakan bahwa suaminya itu
pemakai narkoba, main perempuan, dan ya biasa orang pakai narkoba itu kan begitu semua. Pokoknya ya yang nggak bener begitulah. Saya tanya, ketemunya di mana? Lalu ketemunya di klub malam kok, ya. Dalam hati saya, waktu itu suaminya sudah meninggal. Dalam hati saya ngomong lah, kamu ketemunya aja di tempat yang nggak beres, gimana kamu bisa dapat orang yang beres, ya. Jadi yang pertama itu Anda tuh harus punya komunitas, punya teman-teman di mana Anda juga bisa bertemu dengan lawan jenis, tetapi kumpulan ini adalah kumpulan orang-orang yang beres gitu loh, ya. Jangan cari di kumpulan yang orang-orang tempat kumpulnya orang-orang nggak beres. Nanti Anda dapatnya juga yang nggak beres juga gitu. Nah, setelah itu ya, kok misalnya Anda mulai PDKT nih ya, PDKT mulai pacar, apalagi masuk masa pacaran, apa yang harus Anda pelajari? Anda itu harus mempelajari karakter calon pasangan, ya. Jadi gini loh, ini prinsip saya sejak saya muda, ya. Yaitu kalau kita itu mau selama masa pacaran tuh buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, cari info tentang dia sebanyak mungkin, ya. Ketahui karakter orang ini kayak apa gitu loh. Jangan. Nah, ini banyak yang begini, oh ya dia dulunya nggak beres, tapi setelah dia jatuh cinta sama saya dia nggak ngelakuin lagi. Nanti saya percayalah dengan cintanya dia kepada saya, kok nanti dia menikah dia nggak melakukan lagi gitu. Jangan berpikir seperti itu. Apa yang ia lakukan sebelum pernikahan itu akan dilakukannya setelah pernikahan juga, begitu ya. Jadi jangan kilo. Orang tuh bilang, banyak orang ngomong gini, tai kucing rasa coklat, ya. Ya kalau udah jatuh cinta itu ya, mata tuh buta, telinga itu tuli, terus itu tai kucing dimakanin, enaknya, tai kucing rasa coklat. Nanti kalau sudah menikah nyesel, ya. Kalau belum nikah tuh buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Kalau sudah menikah, tutup telinga rapat-rapat, tutup mata rapat-rapat, ya. Karena kita tahu kita nggak bisa mengubah pasangan kita, gitu ya. Memang ada beberapa yang mungkin bisa dirubah, tapi tidak mungkin seluruhnya. Jadi Anda harus tahu ini pacarku ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Terus aku bisa nggak terima kekurangan dia? Kok misalnya dia tidak berubah, ya misalnya ya kalau naruh barang tuh sembarangan begitu ya. Nah, tuh tanya gini, sedangkan Anda orangnya rapian, ada orang yang rapian tapi pacar tuh naruh barang sembarangan. Nah, Anda harus tanya, aku ini bisa nggak ya hidup seumur hidup dengan orang yang kayak gini gitu ya. Ini yang pertama adalah pelajari karakter calon pasangan Anda. Tidak cukup mempelajari calon pasangan Anda, tetapi juga pelajari karakter keluarga Anda. Nah, saya kembali kepada pemudi yang tanya sama saya, ya, yang mengeluhkan tentang calon mertuanya itu yang tukang berhutang gitu. Saya bilang gini sama dia, keluarga calon pasangan dia itu bukan keluarga yang kaya yang berkelebihan, ya. Mereka itu hanya keluarga ya yang cuman pas-pasan aja gitu, ya. Terus saya tuh berkata demikian sama dia, saya bilang gini, kalau mertuamu nggak bisa mengelola keuangan, saya bilang gitu ya, sampai dia hutang kesana kesini, kalau sampai dia nggak bisa bayar hutang, dia minta duit sama siapa? Pasti dia minta duitnya sama anaknya gitu. Sedangkan ekonomi keluargamu itu mungkin kalau untuk memberi orang tua sedikit bisa, tapi kalau untuk bayarin hutang orang tua, saya tanya, apa ekonomi keluargamu nanti ini, keluarga inti ya, nanti
suami istri dengan anak itu keluarga inti. Nanti keluarga intimu ini kalau punya mertua model gini, keluarga yang mertuanya minta terus dari anaknya untuk tutup hutang, nanti bagaimana keuangan keluarga inti ini? Bisa-bisa kamu sama suami terus-menerus berantem gara-gara masalah uang. Ya memang keputusan di tanganmu, tapi kamu siap nggak menghadapi keadaan seperti itu? Tapi saya bilang, tapi kalau saya sih, saya nggak mau punya mertua seperti itu. Ya, saudara, waktu saya pacaran, saya mempelajari bukan hanya sifat calon suami saya, Andre, tetapi juga saya mempelajari sifat calon mertua saya serta sifat calon ipar-ipar saya. Dan sekarang kami sudah dan kami ini sudah nikah perak ya, sudah tahun nanti nikah perak. Saudara tahu yang namanya mertua dan ipar-ipar saya tidak pernah jadi masalah. Bahkan 5 tahun ini mertua saya tinggal bersama saya. Tidak pernah satu kali pun keluar dari mulutnya itu kata-kata marah, baik itu kepada anak, pada menantu, pada cucu. Waktu dia tinggal bersama dengan saya, dia sama sekali tidak ikut campur urusan rumah tangga saya. Nah, pelajari, saudara, Anda harus tahu ya, kalau kita itu menikah, maka kita ini bukan cuma menjadi istri dari anak atau suami dari anak ini, tetapi kita ini juga bagian dari keluarga itu. Nah, kita harus mempelajari, aku cocok enggak dengan keluarganya. Mungkin dengan dianya aku cocok, tapi dengan keluarganya aku enggak cocok. Begitu ya. Nah, kalau misalnya dengan keluarga enggak cocok bagaimana? Ada hal yang harus dipertimbangkan lagi ya. Mungkin ini case by case ya, tapi ada yang harus dipertimbangkan lagi. Dan menikah itu sebaiknya itu dengan restu orang tua. Kalau pernikahan itu tidak dengan restu orang tua, itu nanti kebelakangannya itu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Yaitu apa? Ketika mereka mengalami kesulitan, keluarga besar nggak mau ada yang tahu, keluarga besar nggak ada yang mau bantu. Itu salahnya. Nah, kalau misalnya Anda menikah beda suku, nah ini tambah banyak lagi yang harus dipelajari. Bukan cuma pelajarin sifat karakter calon, bukan cuma karakter calon mertua ipar, tapi juga karakter suku itu. Bagaimana karakternya, gitu ya. Nah, saya bisa nggak terima karakternya, gitu ya. Saya punya teman yang menikah dengan orang yang sukunya itu mengharuskan keluarga itu harus punya anak laki-laki ya. Terus kemudian ya ternyata mereka tidak mendapatkan anak laki-laki, dan mertuanya menyuruh suaminya menceraikan istrinya dengan alasan tidak punya anak lelaki. Ya. Nah, ini contohnya saya ambil yang frontal ya. Ini supaya masuk ke dalam pikiran Anda. Jadi nggak cukup belajar karakter calon pasangan, nggak cukup belajar karakter calon keluarga calon pasangan, tapi juga kultur ya. Kok beda suku harus belajar kultur sukunya ya. Bisa menerima nggak, bisa ikut berbaur nggak dengan suku itu ya, gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan yang lebih sulit nih. Bagaimana kalau sang pacar mengaku di masa lalu itu dia hidupnya nggak bener ya, free sex,
gay, lesbian. Tetapi dia mengaku bahwa dia sudah bertobat dan sudah tidak melakukannya lagi. Nah, saudara sekalian, Anda harus tahu bahwa orang-orang yang sudah berhenti melakukan free sex, apalagi gay, lesbian, itu mudah kambuhan. Orang lepas dari free sex itu sulit, apalagi gay, lesbian itu sulit sekali untuk lepas ya. Jadi ada seseorang mengatakan, dan ini hasil riset ya, bahwa mantan gay dan lesbian itu kok mereka bertobat ya, mereka tidak melakukannya lagi itu, maka sepanjang umur hidup mereka tuh masih, misalnya gini ya, dia tuh senangnya dengan misalnya ini cowok nih, misalnya cowok tuh dia senang dengan penampilan cowok yang macho gitu. Nah, kalau dia ketemu misalnya jalan di mall, dia ketemu sama cowok yang macho gitu, langsung set, keinginannya untuk kembali lagi ke masa lalu itu timbul gitu. Nah, lalu kalau dia sudah mengaku begitu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan, Anda harus berpacaran lebih lama lagi untuk tahu ini orang bertobat sungguh-sungguh enggak. Oh ya, sebelumnya saya beritahu ya, pacaran itu minimal 2 tahun, dan dalam 2 tahun tuh harus sering ketemu ya. Kok nggak gitu, Anda nggak bisa kenal karakter dia, nggak bisa kenal karakter keluarganya, sukunya, nggak bisa. Nah, pacaran itu minimal 2 tahun. Tetapi kok dia mengaku bahwa dia punya masalah dengan masa lalu, Anda harus cerita ini ke orang tua, supaya orang tua ikut mengamati dan memberikan perhatian ya. Jadi Anda nggak boleh menyembunyikan dari orang tua, Anda harus menceritakan ini kepada orang tua. Kemudian yang kedua, Anda harus menceritakan ini kepada pemimpin rohani Anda yang Anda percayai, apalagi kok dia mengenal tentang ilmu jiwa ya, itu Anda harus mengenal. Nah, saudara sekalian, bagaimana pelaku free sex, gay atau lesbian itu untuk tidak jatuh kembali? Satu hal yang harus Anda perhatikan yaitu apa? Dia ini punya komunitas ya, punya kumpulan orang yang mengetahui masa lalu dia, dan kemudian orang-orang ini bisa memberikan dukungan kepada dia untuk dia itu tidak jatuh lagi ya. Saya beri contoh, salah satu contoh ya, misalnya nih, ada laki-laki A, dia mantan seorang gay misalnya. Satu kali dia itu mengalami dorongan untuk melakukan jatuh lagi ke dunia itu. Tetapi ketika dia mendapatkan dorongan untuk melakukan lagi, dia telepon sama teman yang di komunitasnya, aku dapat gangguan ini gitu. Terus temannya bilang, cepat kamu pergi ke tempat, tinggalkan tempat itu, nanti kita bertemu di sini ya gitu. Dan akhirnya mereka bertemu. Nah, saya tahu ada kelompok-kelompok yang seperti itu ya gitu. Nah, jadi Anda cari kelompok-kelompok yang namanya brothers keeper ya, penjaga saudara, brothers keeper atau brothers sisters ya. Jadi ini apa? Untuk menjaga supaya mereka itu tidak jatuh lagi gitu. Kalau mereka nggak punya komunitas yang mendukung dia, memberikan kekuatan kepada dia untuk dia nggak jatuh lagi, maka kemungkinannya untuk dia jatuh lagi itu besar sekali ya itu. Nah, terus kemudian kalau Anda merasa sudah selesai semuanya ini ya, karakter cocok, semua udah selesai, yang saya bahas itu sudah selesai semua. Nah, terus apalagi yang harus Anda lakukan? Nah, ini saya sarankan baik bagi orang yang
masa lalunya kelam, maupun yang dua-dua ini masa lalunya bersih. Ya, saya pokoknya untuk semua deh, pokoknya untuk semua orang yang mau menikah, saya sarankan untuk pergi ke rumah sakit, bilang mau ikut tes kesehatan pranikah. Ya, saya beritahu tes ini harganya mahal. Kemarin itu kebetulan saya harus ke rumah sakit. Waktu di lift rumah sakit saya lihat itu tes kesehatan pranikah. Kok laki berapa, perempuan berapa. Tapi kok langsung pasangan tuh harganya lebih murah. Ya itu sih rumah sakit gede ya, itu 4 jutaan. Tapi kok rumah sakit yang lebih kecil tentu, yang kurang terkenal tentu akan lebih murah daripada itu. Tetapi saudara sekalian, walaupun mahal, tetap lakukan hal itu. Kenapa? Itu penting untuk kesehatan Anda dan kesehatan anak-anak Anda. Selain itu, Anda juga tidak tahu seberapa jauh calon istri atau calon suami Anda itu sudah terbuka sama Anda tuh seberapa jauhnya, itu Anda nggak tahu ya. Biasanya sih kalau dalam masa pacaran tuh yang jelek-jeleknya itu ditutupin biasanya ya. Jadi lebih baik lakukan tes kesehatan ya, tes kesehatan pranikah. Nah, saudara sekalian, ya, oke. Nah, terus saudara sekalian, jadi lakukan terus tes kesehatan itu walaupun itu mahal. Oh ya, saya mau bilang ada 2 penyakit itu yang tidak tersembuhkan ya. Kok yang satu Anda sudah tahu pasti, namanya HIV. HIV itu tidak akan tersembuhkan ya, tidak akan tersembuhkan. Terus kemudian yang kedua, orang bilang pakai kondom kata gitu. Padahal saudara sekalian, pori-pori kondom itu jauh lebih besar daripada virus kondom ya. Jadi ini menular HIV ya kan, dan ini bisa menular ke anak-anak juga. Lalu kemudian yang kedua itu adalah herpes simplex. Herpes simplex itu apa? Herpes simplex itu adalah penyakit herpes yang ada di alat kelamin ya. Orang yang terkena herpes simplex itu dia akan merasa kesakitan banget. Bahkan untuk pakai pakaian aja itu kesakitan banget. Begitu. Memang sih kalau dibawa ke dokter nanti dikasih obat itu kelihatannya sembuh. Tetapi sebetulnya dia nggak sembuh. Virus itu akan ada menempel di bawah kulit ya. Akan menempel di bawah kulit yang terkena penyakit itu, dan itu bisa kambuh. Dan kalaupun tidak kambuh lalu dia berhubungan dengan orang lain, maka virus herpes simplex ini akan ditularkan kepada pasangannya. Saya membaca satu buku ya. Di buku itu ada satu cerita ya. Jadi ini ceritanya yang laki-laki ini dulunya tuh nakal, pernah kena herpes simplex ya. Lalu dia dapat pacarnya ini, perempuannya ini masih perawan, orang baik-baik gitu. Nah, memang sih waktu ketemu dengan laki-laki ini sudah baik kelakuannya ya. Tetapi laki-laki ini tidak memberitahu kepada perempuannya ini kalau dia itu kena herpes simplex ya. Kemudian akhirnya mulailah malam pertama. Saudara tahu yang terjadi? Enggak. Sekitar besoknya atau lusanya gitu, istrinya jatuh sakit. Ternyata waktu dibawa ke dokter bilang istrinya kena herpes simplex. Saudara bayangin, baru nikah, mestinya masih masa bulan madu, masih masa seneng-senengnya. Tapi bagaimana bisa mau seneng kalau kena herpes simplex seperti itu ya. Jadi makanya penting sekali itu untuk kita itu
cek kesehatan sebelum menikah daripada sudah menikah lalu kemudian menyesal, ya. Nah, saudara sekalian, saya ada sekitar saya tadi sempat bilang ya, orang yang melakukan free sex, gay atau lesbian itu mudah kambuh. Saudara sekalian, waktu saya masih muda, ya, saya itu ada kunjungan, ya, ada kunjungan di praktek ini ke desa, ya. Terus di situ itu sudah sekitar 30 tahun yang lalu. Lalu di situ saya pakai nama samaran, ya. Ini bukan nama asli. Sekali lagi saya ngomong, ini nama samaran. Atau saya sebut ini aja, pakai huruf aja. Ada bapak namanya Bapak H, ya. Bapak H ini jatuh cinta dengan seorang pelacur, ya, dan akhirnya mereka menikah. Waktu saya datang, saya sudah nggak tahu siapa istri Bapak H ini, tapi mereka punya 2 anak yang waktu itu dua-duanya itu sudah masuk masa gadis, ya, SMA. 2 anak. Melihat anak-anaknya tuh cantik sekali itu anaknya. Jadi saya bisa pastikan mamanya ini cantik, ya. Nah, rupanya saudara sekalian, yang saya bilang seperti tadi, yang namanya free sex itu kok nggak punya komunitas yang bisa dukung, itu kambuhan. Sampai akhirnya satu kali Bapak H ini ditinggal lari sama istrinya. Dia hidup bersama dengan laki-laki yang lain. Bapak H ini sangat terpukul, ya, karena dia begitu mencintai istrinya. Walaupun masa lalu istrinya itu kelam, dia mau terima istrinya apa adanya karena cintanya begitu besar. Sampai akhirnya Bapak H ini jatuh sakit dan dia nggak bisa bekerja apa-apa. Waktu itu sempat saya mengunjungi tempat rumah Bapak H dengan teman-teman. Itu Bapak H tidak keluar menemui kami. Dia cuma bisa tidur di atas tempat tidur. Dia sudah mengalami depresi, sakit, dan dia tidak bisa bekerja lagi, ya. Nah, itu yang saya mau ceritakan tentang Bapak H. Nah, saudara sekalian, seorang psikolog teman saya itu berkata begini, ya, kalau misalnya itu wanita itu yang selingkuh, kalau misalnya ini sudah menikah, ya, yang laki-laki itu selingkuh gitu, wanita tuh masih lebih mudah bisa mengampuni suaminya ketika bertobat. Tetapi beda dengan pria itu sulit untuk mengampuni, ya. Kalau misalnya istrinya yang sudah berselingkuh itu bertobat, ya, dan kembali ke dia, maka apalagi pada saat dia harus berhubungan dengan istrinya, itu dia akan ingat laki-laki yang sudah berselingkuh dengan istrinya itu, ya. Itu menjadi satu momok. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan Anda yang sudah terjatuh dalam lumpur dosa? Apakah ada harapan bagi Anda untuk di kemudian harinya itu Anda punya pernikahan yang baik? Atau enggak menikah lah, pokoknya bisa kembali kepada Tuhan. Mungkin Anda merasa dikejar oleh rasa bersalah dan dosa. Apakah Anda bisa diterima oleh Tuhan? Di dalam Alkitab itu ada satu cerita, ya. Tuhan itu ingin menggambarkan bagaimana rasa cintanya Dia itu kepada manusia, termasuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, apa dilakukan oleh Tuhan? Pada saat itu, ya, di Israel waktu itu adalah
lagi jaya-jayanya, ya. Karena mereka itu lagi jaya, jadi mereka itu melupakan Tuhan, ya. Lalu mereka itu menyembah Baal. Saudara tahu, orang-orang yang menyembah Baal itu, mereka itu akan menyembelih anaknya itu untuk menjadi korban bakaran bagi Baal, korban sembelihan bagi Baal. Anak kandung loh disembelih untuk itu. Dan Tuhan sudah memperingatkan berkali-kali umat Israel, tetapi umat Israel tidak mau kembali kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan mau menggunakan melalui praktek kehidupan yang bisa dilihat oleh orang Israel, yaitu lewat kehidupan Hosea. Nah, saudara sekalian, Hosea itu sama Tuhan disuruh cari istri pelacur, ya. Lalu Hosea itu menikah dengan Gomer, ya. Dia menikah dengan Gomer. Pada awal-awal pernikahan mereka itu bahagia. Tetapi rupanya akhirnya Gomer itu nggak tahan kok cuma sama Hosea aja. Jadi selain dengan Hosea, dia itu punya pria selingkuhan lain, ya. Sampai akhirnya lahirlah anak pertama. Anak pertama itu dinamakan Loruhamah, ya, yang berarti tidak dikasihi, ya. Hosea itu berpikir bahwa anak yang lahir itu bukan anaknya Hosea, tetapi itu adalah anak selingkuhan istrinya. Karena itu ketika anak itu lahir, dia beri nama anak itu yang berarti tidak dikasihi. Jadi artinya pada saat itu Hosea itu merasa tidak dikasihi oleh Gomer. Karena apa? Karena Gomer ini punya selingkuhan, begitu. Nah, kemudian perbuatan Gomer itu tidak berhenti, saudara. Bahkan semakin hari semakin nekat. Sampai akhirnya Gomer itu lari dari rumah dan tinggal bersama dengan lelaki yang lainnya lagi, ya. Dan tindakan Gomer ini seakan-akan mengatakan kepada Hosea, aku sudah menemukan pria pujaan hatiku, jangan harapkan aku kembali kepadamu, ya. Jadi Gomer itu semasa muda itu terus hidup bersama dengan lelaki selingkuhannya sampai dia tua. Waktu sudah dia peot, sudah jelek, sudah tidak cantik, apa yang diperbuat oleh kekasihnya? Si Gomer ini dijual ke pasar budak, begitu. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Gomer suami sahnya? Yang dilakukan oleh Gomer adalah yang dilakukan oleh Hosea adalah menebus Gomer dari pasar budak dengan harga 15 sikal dan 13 homer jelai. Namanya 15 sikal dan 13 homer jelai itu adalah nilai yang tinggi sekali, ya. Itu adalah nilai untuk membeli budak perempuan yang masih muda, yang masih cantik, ya. Tetapi dia memberi harga sebegitu mahal untuk mendapatkan Gomer yang sudah peot ini. Saudara sekalian, Hosea itu boleh dikata menguras semua hartanya yang ada hanya untuk menebus istrinya yang sudah menyakiti dia. Dia sudah menguras seluruh hartanya untuk menebus istrinya yang tidak mengasihi dia. Dia sudah mengeluarkan seluruh hartanya untuk menebus istrinya yang tetap ia cintai walaupun istrinya itu tidak setia. Nah, demikian juga dengan Anda. Kalau Anda merasa hidupku ini bejat, hidupku ini tidak berarti,
aku merasa nggak punya masa depan. Saya mau memberikan satu hal. Kalau Anda merasa Anda serasa gomer, maka Tuhan itu adalah Hosea Anda. Ya. Yang sampai saat ini menantikan Anda untuk datang kembali kepada Dia. Bertobat dari semua kesalahan-kesalahan masa lalu. Saudara, apapun kesalahan Anda di masa lalu, kalau Anda saat ini datang kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Aku mau Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Maka saya percaya kalau Anda melakukan ini dengan benar, maka yang terjadi adalah Anda akan punya masa depan yang bahagia. Saudara sekalian, sampai di sini postingan saya, dan kita akan secara detail untuk membahas, untuk mengetahui bagaimanakah pasangan hidup ini, pacar saya atau tunangan saya ini cocok nggak kalau nikah dengan saya, ya. Nah, saudara, sebelum kita berpisah, saya minta Anda untuk menutup mata beberapa detik. Coba Anda pikirkan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Karena apa yang Anda lakukan saat ini itu akan berdampak besar bagi masa depan Anda. Kalau Anda merasa aku sudah seperti Homer, aku sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, saat ini biarkan Anda datang kepada Tuhan dan Anda mengatakan, Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku. Saudara, Tuhan Yesus itu seperti Hosea yang menjual semua hartanya untuk mendapatkan Gomer. Demikian Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan semua yang ada padanya, menyerahkan nyawanya untuk mendapatkan kita si Gomer itu. Saat ini dalam hati katakan, Tuhan, aku saat ini datang kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosaku Tuhan. Kalau aku di masa lalu aku melakukan hal-hal yang tidak benar, aku saat ini meminta Engkau mengampuni aku. Engkau memberikan kepadaku komunitas yang baik untuk aku bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan aku tidak kembali kepada jalan yang salah. Dan aku percaya Engkau mengampuni aku karena Engkau telah mati di atas kayu salib bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin terus hidupku di dalam Engkau. Amin. Sampai di sini teman-teman, saudara-saudara sekalian, ya, nanti di mencari jodoh yang cocok kedua, kita akan membahas hal-hal yang lebih detail supaya kita mengetahui apakah ini calon pasangan hidup yang cocok untuk saya atau tidak. Terima kasih. Bye-bye. Imah ininya bukan udah itu belum tadi.